Setelah pada segmen sebelumnya kita membahas mengenai apa itu komunikasi efektif, kemudian kita melihat bagaimana skema proses komunikasi. Nah, di sini pada segmen ini saya akan membahas mengenai elemen komunikasi efektif. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah clarity of thought and expression. Jadi kalau dari maknanya, dari artinya kan clarity itu kejelasan. Kejelasan dari pikiran dan juga cara mengekspresikan. Nah, di sini berfokusnya itu pada komunikatornya ya atau pada sender. Nah, kita lihat poin-poinnya. Komunikator harus tahu apa konten yang ingin disampaikan, kemudian alasannya apa ingin menyampaikan tersebut, dan tujuannya apa. Tujuan dari konten yang akan disampaikan itu apa. Tujuan dari message yang dibawa itu apa. Kemudian pesannya juga harus jelas ya, sehingga dengan jelasnya pesan tersebut akan memberikan feedback yang efektif dari sender. Kemudian, pemikiran dan ekspresi adalah pusat komunikasi yang efektif. Ya, jika tidak dapat berpikir dengan jernih, maka tidak bisa mengekspresikan diri dengan baik. Nah, ini mungkin nyambung juga ke tadi ya di segmen sebelumnya itu noise secara psikologik ya. Jadi kalau ada pengaruh dari pikiran, nah maka akan sulit juga untuk memberikan informasi yang jelas dan mengekspresikan dengan cara yang tepat. Oke, jadi itu elemen yang pertama, harus adanya clarity of thought and expression. Dan ini lebih berfokus ke komunikatornya. Yang kedua adalah correctness or appropriateness. Nah, mari kita lihat maknanya ya atau poinnya. Jadi pesan itu tidak hanya harus jujur dan jelas ya, tetapi juga harus benar. Benar dalam artian benar termasuk ejaannya, pemilihan bahasanya, kemudian kontennya, dan juga format dalam menyampaikan message atau pesan ya. Jadi tidak hanya dari segi maknanya atau isinya, tapi dalam proses pengemasannya atau encode-nya, nah itu juga harus tepat ya. Kemudian kesesuaian pilihan kata dan tingkat formalitas kepada audiens, nah, tujuan dan bahan juga harus yang tepat. Nah, ini seperti yang sudah saya singgung ya tentang contoh bagaimana konseling antara apoteker dengan pasien. Jadi di sini pemilihan kata dan tingkat formalitas juga harus memperhatikan orang atau em, komunikan yang kita ajak ngobrol gitu ya, yang kita ajak untuk komunikasi. Nah, kalau kita apa berbicara kepada pasien ya berarti pilihlah bahasa yang atau jangan melibatkan banyak bahasa medis gitu ya. Jadi gunakanlah bahasa awam. Dan juga tingkat formalitas. Nah, ini berarti kan bergantung dalam konteks dengan siapa kita berbicara gitu. Ya kalau dengan dosen misalnya berbeda, tentu akan berbeda bagaimana cara berbicara dengan teman. Selanjutnya, aturan tata bahasa dan sintaksis atau tanda baca harus diikuti untuk menghindari ambiguitas. Ya, jadi dalam berbicara juga kan kadang kalau kita sebagai anak muda gitu ya, kadang berbicara itu dengan sesama teman tidak menggunakan kata yang formal tentunya ya. Dan kadang ada bahasa-bahasa yang mungkin saja bahasanya itu baru ya, jadi tidak belum diketahui oleh orang lain, apalagi bahasa-bahasa slang language yang kekinian yang belum tentu semua orang tahu. Nah, ini harus diperhatikan juga. Dan yang terakhir, pastikan waktu dan pilihan medianya tepat ya, sesuai dengan tujuan. Kemudian sesuai dengan audiensnya juga dan sesuai dengan materi. Nah, ini lebih berfokus atau ingin melihat pada waktu dan pilihan medianya. Ya, kita lihat situasi dan kondisi lah istilahnya ya. Kalau waktu. Jadi kalau misalnya kita ingin mencoba apa namanya? eh, mencoba untuk bimbingan gitu ya, tapi kita tidak mungkin kan ketika bimbingan dengan dosen itu langsung cegat dosen di depan pintu ruangannya. Nah, itu mending gitu ya kalau misalnya dosennya itu
tidak sedang buru-buru gitu atau misalnya ada waktu free. Nah, kalau ternyata lagi diburu-buru untuk kelas kan itu bukan waktu yang tepat. Jadi percuma kita mau berbicara juga. Oke. Yaitu untuk poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga ini ada consciousness ya. Artinya itu adalah padat ya, coba diramu gitu informasinya itu dalam informasi yang lebih padat. Jadi hanya informasi yang diperlukan dan yang penting saja yang disampaikan dalam proses komunikasi efektif begitu. Dan langsung kepada inti komunikasi, enggak yang muter-muter, basa-basi dulu gitu ya, karena kan tujuannya ingin melakukan komunikasi yang efektif. Kemudian yang keempat, elemen komunikasi efektif adalah lingkungan yang kondusif ya. Di sini lingkungan tentu akan menjadi faktor pendukung keberhasilan komunikasi efektif. Coba dibentuk lingkungan yang kondusif, misalnya kalau antara tadi ya, saya balik lagi contohnya itu, contoh yang konseling apoteker misalnya dengan pasien ya, kalau ternyata di ruang misalnya ada beberapa ruang gitu ya, ada beberapa ruang untuk konsultasi. Kalau ternyata di ruang A ini masih terlalu gaduh dengan suara dari sekitar atau misalnya tidak bisa menjaga privasi, maka bisa pindah ke ruang yang lebih tidak terganggu lagi seperti itu. Oke, karena lingkungan ini merupakan tempat ya di mana pesan dikirim atau diterima, juga dapat mempengaruhi maknanya. Selanjutnya adalah yang nomor 5 itu adalah feedback. Feedback itu adanya respon balik atau timbal balik dari komunikan ya, dari receiver ya. Nah, kenapa harus ada feedback? Karena pada proses komunikasi efektif, prosesnya itu ya tadi sesuai definisi. Jadi komunikasinya itu dua arah. Ya dua arah antara sender dan receiver. Jadi tidak hanya sendernya saja yang terus memberikan informasi, tapi harus ada feedback juga dari receiver. Apakah receiver tersebut bisa menerima informasi tersebut atau bisa menolak gitu ya informasi dari sender. Dan yang terakhir adalah completeness ya. Jadi kalau completeness ini maknanya komunikasinya itu menciptakan makna dan pemahaman yang lengkap ya dalam semua hal. Jadi tidak ada informasi yang setengah-setengah gitu disampaikannya. Ya itu namanya komunikasi efektif. Semua hal atau makna yang ingin dicapai oleh si sender, nah itulah yang diterima, hampir persis sama. Dan tadi kan di definisinya close ya, close terhadap apa yang diharapkan oleh sender gitu ya, diterima oleh receivernya. Jadi komunikasinya itu komplit gitu ya, lengkap gitu, mencakup semua hal yang memang ingin dituju oleh si sender. Kemudian pesan yang tidak lengkap ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan interpretasi yang salah. Ya makanya supaya efektif ya berarti harus lengkap dan berikan semua informasi yang diperlukan dan relevan kepada receiver atau penerima.